ini. Oke. Nanti dibaca ya mahasiswa ya. Masih dibaca, luar biasa nih. Tapi tadi saya harus fair juga karena Bung Refli mengatakan tadi sebelum pelantikan karena fufafa dan lain sebagainya itu bisa kemudian ada pembatalan pelantikan. Saya kok mikir jauh banget yang Bung Refli katakan, tapi itu Bung Refli katakan. Saya yakin Bung Andi ingin meluruskan soal itu, silakan. Baik, jadi sangat wajar kalau masyarakat punya harapan besar terhadap presiden terpilih atau presiden baru nantinya. Itu wajar, baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya. Semua punya harapan baru, harapan besar. Apa yang dikatakan Pak Said Didu, Bung Refli juga, kita semua punya harapan terhadap presiden baru. Kadang-kadang harapannya juga kadang-kadang tidak realistis juga, tapi itu harapan. Nah, karena itu kita perlu beri kesempatan kepada presiden baru untuk memulai menjalankan masa jabatannya. Dimulai dengan sumpah presiden itu. Setelah itu kemudian dia menyusun kabinetnya. Setelah menyusun kabinetnya, menetapkan, tentu saja semua kabinetnya diberikan kebijakan-kebijakan dasar yang harus dijalankan oleh pemerintahan ini. Kebijakan-kebijakan apa segala macam. Setelah itu kita lihat. Nah, tentu saja dalam proses ini mereka yang ingin beroposisi, mengkritisi dan segala macam boleh sekali. Tapi bahwa sampai kemudian tidak jadi dilantik, rasanya lah. Kalau yang itu jauh lah. Tidak ada presidennya. Tidak ada presidennya. Sekarang ini. Bang Andi sendiri itu saya tidak melihat ada presidennya, mekanismenya bagaimana juga saya tidak tahu. Tapi yang jelas begini, yang ada adalah ketika sudah dilantik presiden maupun wakil presiden, berlakulah pasal konstitusi tentang impeachment prosedur. Kalau presiden wakil presiden yang menjabat kemudian melakukan pengkhianatan kepada negara, penyuapan dan pembuatan tercela, pelanggaran hukum berat dan sebagainya. Itu sebenarnya terjemahan dari konstitusi Amerika, yaitu bribery, treason, bribery, high crime and misdemeanor. Jadi ini misdemeanor ini kemudian diterjemahkan sebagai perbuatan tercela. Nah, begitu setelah dilantik berlakulah pasal tentang impeachment ini. Impeachment. Kalau dalam masa jabatannya itu ada melakukan salah satu dari berbagai pelanggaran itu, dia kemudian bisa diimpeach melalui prosedur. Tapi disampaikan tadi sebelum pelantikan. Itu yang saya katakan, saya belum melihat. Presidennya belum ada. Nggak pernah Indonesia. Bagaimana melakukannya? Karena yang ada adalah KPU melakukan penetapan. Setelah itu kemudian ada sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Udah selesai semua itu? Selesai semua itu, kemudian ditetapkanlah secara final oleh KPU penetapan tentang hasil pemilu yang nanti akan dibacakan di sidang MPR itu sebelum pada waktu tanggal 20 Oktober nanti. Dalam apa yang dikatakan Bung Refli terlalu jauh lah begitu ya. Nah, kira-kira itu yang saya pahami selama ini. Baik. Kalau ada prosedur-prosedur di lain soal itu, saya terus terang saya tidak tahu, belum ada presidennya, bagaimana melakukannya apa segala macam. Tapi yang jelas kalau sudah dilantik maka impeachment prosedur berlaku kepada semua presiden. Dan karena itu kita setiap warga negara, apalagi juga teman-teman media dan masyarakat luas bisa mengawal dan kemudian mengikuti prosedur ini, dan kalau ada pelanggaran-pelanggaran tertentu dari salah satu diantaranya atau dua-duanya bisa dilakukan impeachment. Tapi sekali lagi kita beri kesempatan kepada Pak Prabowo nantinya untuk menjalankan tugasnya, dan kemudian kalau saya berharap, kita semua berharap bahwa semuanya berjalan baik 5 tahun ke depan. Dan kemudian rakyat makin sejahtera, negara makin makmur, cita apa yang kita harapkan terwujud. Itu yang kita harapkan, kan begitu? Karena kalau itu terjadi, maka kita semua akan senang dan bahagia. Ini kalau di sebelah kiri saya dengerinnya adem banget. Yang di sebelah sini pinggir jurang. Bung Rey, silakan Bung Rey. Pinggir jurang juga kan ya? Saya apa ya? Kalau ke saya apa kira-kira? Aiman ini memang
mengundang kita untuk pinggir jurang. Dan itulah demokrasi, gitu kan. Silakan Bang Rey. Nggak, tadi apa yang disampaikan bahwa ada optimisme baru, bahwa kemudian penggagalan sebelum pelantikan terlalu jauh lah Bung Refli mikirnya. Kalau impeachment apalagi prosesnya panjang, lalu kemudian Boleh 1 menit nggak ya, biar clean. Silakan. Jadi gini, sesuatu yang belum ada presidennya itu bukan berarti tidak bisa. Itu satu ya, itu kan one thing for sure. Jadi begini, saya kasih contoh kecil lah. Tapi bentar, Bung Refli kayaknya nafsu banget sih. Bukan nafsu. Saya ingin menjalankan, menerangkan dari sisi hukum tata negaranya. Oke. Gini misalnya gini, ada calon wakil presiden terpilih, tiba-tiba ketangkep lagi narkoba. Ya kalau tertangkap tangan beda. Lah, ini kan ketangkap tangan juga kan? Maksudnya apa ini? Fufu Fafa kan ketangkap tangan juga kan? Oh ini akun. Iya. Akun. Ya meskipun harus dibuktikan jadi maksud panjang. saya, pembuktiannya nggak panjang. Maksud saya gini, bukan berarti kalau dia sudah kemudian proses selesai di KPU diumumkan 24 April, kemudian dia tidak bisa digagalkan pelantikannya. Kalau ada materinya berubah, ya kan? Ini kan kita bicara tentang material orangnya itu berubah. Misalnya dia gila, ya kan? Masa gila masih tetap dilantik? Gila kitanya yang gila, ya kan? Jadi misalnya dia kena narkoba, lagi main judi, lagi main perempuan misalnya. Itu hal-hal yang membuat dia tidak lagi memenuhi syarat. Ya, bisa. tapi kan tidak Tetapi sekarang. kan biasanya bayangan kita adalah kalau sudah terpilih itu kan menjaga sikap. Kan begitu biasanya. Dan dia hasil dari sebuah seleksi yang baik dalam politik Indonesia. Tapi kan ini kan bukan sebuah sesuatu yang hasil seleksi yang baik. Ini kan unusual things dalam politik dimanapun. Tiba-tiba anak yang belum Tapi saya mau ngomong kuat ini. gitu. Tapi jangan dibully ya, buzzer Iya. jangan dibully nih. Ini kan kejadian misalnya katakanlah benar. Saya juga bukan Profesor Fufa Pak ya. Katakanlah benar. Ya sudahlah itu kan udah 10 tahun yang lalu. Kita tahu juga bahwa 10 tahun yang lalu tuh bagaimana sengitnya pemilu pada saat itu. Bung Romi juga waktu itu mengalami sendiri 2014. Lalu kemudian muncul seperti itu. Ya sekarang kita buka lembaran baru, bangun untuk Indonesia. Itu kan wajar kalau ada pendapat seperti itu. Gitu ya. Sekarang Saya kan bukan tadi Profesor dengar nggak Fafa ya. penjelasan saya? Kan penjelasan saya tidak hanya 5 tahun yang lalu, tidak hanya 10 tahun yang lalu, tapi saat ini perbuatan tercelanya. Dan ketidakmampuan secara rohaninya saat ini. Kan saya tadi katakan ada 3 yang membuat dia indikasi bahwa dia melakukan perbuatan tercela. Pertama, dia tidak mengakui akun Fufu Fafa itu miliknya. Itu berarti kan melakukan kebohongan publik. Itu tercela. Yang kedua adalah dia menghapus postingan 1.200 tersebut. Yang ketiga, dia mengganti nama dia dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet tadi, itu Slamet itu orang Padang, orang Minang sama orang ini. Kalau Palembang tetap Slamet. Nah, dia ganti Slamet. Itu kan 3 perbuatan tercela. Lalu ketidakmampuan secara rohani tadi, kan saya sudah katakan, ini ada psikolog, ada neuroscientist yang mengatakan bahwa tadi dia psikopat, dia skizofrenia, dia obsessive compulsiveness, dan dia addicted. Itu penyakit kejiwaan semua. Jadi bukan 5-10 tahun saja, tetapi juga current ini. Begitu. Baik, oke. Soal kemudian politiknya kemudian tidak bergeming atau tidak bergerak ya, tetap bergeming. Ya itu kan bukan urusan saya. Urusan saya menjelaskan dari sisi hukum pemilunya. Begitu. Oke, baik. Bung Rey setuju dengan itu? Saya yakin ada perbedaan. Silakan. Ya jangan disela dulu ya. Ya, silakan. Tadi Refli minta 1 menit, saya hitung udah 5 menit tuh. Silakan sekarang, nggak dipotong kok, silakan. Kalau kita menyambut calon presiden dan calon pemimpin dengan optimisme, itu klasik. Ya kan udah barang lama itu. Yang jarang kita temukan adalah menyambut presiden dengan sikap pesimisme. Itu Jokowi disambut di periode pertama dan kedua itu dengan optimisme, khususnya di periode kedua hasilnya mengecewakan kan. Jadi jangan lagi kita, menurut saya sih kadang-kadang perlu kita belajar dari optimisme ke pesimisme itu menyakitkan daripada yang pesimisme ke optimisme kan. Nah oleh karena itu ada baiknya memang kita sambut kehadiran Pak Prabowo itu dengan sikap pesimis. Apakah Pak Prabowo mampu membawa kita ke arah yang lebih baik? Kita mulai, mungkin kita jawab dengan belum tentu. Daripada mengatakan optimis
yang kita alami 5 tahun terakhir di era Jokowi ini, banyak orang yang kecewa gitu. Itu satu. Apakah kemudian pesimisme itu didukung semacam isyarat, semacam tanda-tanda bahwa pesimisme kita itu sesuatu yang logik gitu? Saya kira iya. Ada beberapa tanda di situ itu. Pertama adalah beliau mengubah struktur kabinet dari 34 ke 44. Artinya apa? Artinya beliau menginginkan kabinet yang sangat besar yang semata-mata untuk menampung banyak partai politik masuk ke dalam anggota kabinetnya. Alasannya tentu dibuat atas nama kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan menjawab tantangan yang begitu besar gitu. Tantangan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo mungkin kalau dibuat skala-skala bisa juga tantangan Pak Jokowi lebih besar, tapi kabinetnya 34. Gitu. Apalagi Pak Prabowo hanya mengatakan saya akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Artinya kalau Pak Jokowi 34, Anda mestinya bukan 44 dong, di bawah itu. Karena tinggal melanjutkan. Karena artinya melanjutkan itu nggak mungkin 90 kan. Melanjutkan itu ya paling, itu artinya orang udah bekerja di atas 50, sisanya yang kita lanjutkan, 40, 30. Loh, kalau untuk pekerjaan yang 60 aja orang membutuhkan kabinet cuma 34, apa yang membuat kita untuk pekerjaan 40 lalu membengkakkan kabinet menjadi 44? Kan di situ pertanyaannya kan. Nah, jadi kita bicara dalam konteks itu turunannya banyak. Soal efisiensi, soal efektivitas, soal biaya negara, soal koordinasi, soal macam-macam. Itu turunannya tuh. Nah, dari situ pertama. Nah, yang kedua adalah soal kata kelanjutan. Pak Prabowo belum memperlihatkan sebetulnya kepada kita yang dilanjutkan dari Pak Jokowi ini apa. Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan indeks kebebasan berpendapat kita yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan perhatian terhadap hak asasi manusia yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menurun, mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sebagainya. Di luar ekonomi. Karena itu bukan wilayah saya. Tapi hampir semua indikator demokrasi kita, itu trennya menurun di era Pak Jokowi. Khususnya 5 tahun terakhir menjelang Pak Jokowi itu lengser. Apa itu juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sampai sekarang kita belum mendengar penjelasan Pak Prabowo misalnya, saya akan revisi lagi undang-undang KPK. Masa 8 bulan baru hari ini kembali melakukan OTT? Kan gak masuk akal kita. 8 bulan off. Ya kan? Baru kali ini lagi melakukan OTT yang Kalsel itu. Gubernur. Ya. 8 bulan ini kerjanya KPK hanya ribut soal internal mereka. Pimpinan KPK yang dipersoalkan secara etik, anggotanya dipersoalkan secara etik, macam-macam dan seterusnya itu. Gitu. Ini jelas efek dari revisi undang-undang KPK. Oleh karena itu saya Pak Prabowo harus mengatakan kalau saya menjadi presiden, saya akan revisi lagi undang-undang KPK, setidaknya kita akan kembalikan kepada undang-undang yang sebelum revisi ini. Contoh itu misalnya. Sebagai contoh tuh. Untuk mengatakan bahwa pemberantasan korupsi nggak akan saya lanjutkan, di mana trennya di era Pak Jokowi itu menurun, di era saya harus naik. Kebebasan berpendapat harus naik. Nggak ada lagi cerita preman-preman datang membubarkan diskusi gitu, dan seterusnya itu. Membubarkan Prof. Refli. Iya, itu melukai kita, melukai kita gitu. Nah, kalau tadi misalnya jelaskan Pak Prabowo tampil apa adanya, ya oke lah, bagus lah. Karena selama 10 tahun ini kita terpesona dengan orang yang bajunya harganya 200.000, sepatu 150.000 katanya ya, celana 300.000, total di badannya cuma 500-600.000. Sederhana banget penampilan, hasrat berkuasanya gede banget. Sampai dorong anaknya jadi wali kota, dorong menantunya jadi wali kota, sekarang dorong anaknya jadi calon wakil presiden. Jadi bajunya sederhana, celana sederhana, sepatu sederhana, kaos kakinya sederhana, tampilannya memang lugu. Hasrat berkuasanya kita nggak tahan gitu loh. Gede banget, lebih gede dari saya pikir dari siapapun di Republik ini gitu. Karena tidak pernah kita menemukan presiden yang saat ia berkuasa, seluruh keluarganya juga ikut berkuasa. Di mana ada ceritanya Republik ini? Ada ceritanya sekarang ini di eranya Pak Jokowi, di ujung kekuasaannya gitu. Nah, apakah ini juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo?
tradisi ya memberi kekuasaan kepada keluarganya. Nanti kita lihat di susunan kabinet. Apakah ponakannya ikut? Misalnya gitu ya. Apakah saudara-saudaranya ikut? Ya kan? Apakah ininya ikut gitu. Nah, itu yang kedua tuh. Nah, yang ketiga, pandangan dirinya terhadap moral demokrasi. Bagi saya ini penting. Kenapa? Karena di era Pak Jokowi ini selalu orang berlindung di bawah aturan. Padahal aturan yang dilipat-lipat. Itu kira-kira. Bahkan ada ketua partai yang kita dengar hari ini berpidato kan. Aturan, kita harus menang. Jangan melanggar aturan. Tapi kalau nggak ketahuan, kata dia. Kan? Iya makanya, jangan melanggar aturan. Asal nggak ketahuan. Nah, Boleh melanggar. asal jangan ketahuan. Itu artinya apa? Moral politiknya tidak ada. Mestinya yang diajarkan kepada kader-kader itu bukan melanggar. Anda memang tidak diawasi oleh saya. Tidak diawasi oleh siapapun. Tapi awasi oleh hati nuranimu sendiri. Oleh karena itu Anda jangan sekali-kali melanggar aturan apapun. Sekecil apapun aturan ini. Itu yang harus disebarkan kepada Republik. Dari ketua partai politik. Kan sebaliknya Anda yang kita dengarkan begitu. Itu satu modus tuh. Partai politik yang kesayangannya Raja Jawa gitu. Nah, itu satu modus tuh. Modus yang lain yang kita lihat adalah tujuan yang penting. Cara nggak penting. Kalau ada aturan yang menghambat tujuan, aturannya kita ubah kata dia. Kejadian tuh. Syarat dari calon presiden itu wakil presiden 40 tahun. Usia anak belum sampai 40 tahun. Ubah aturannya. Bukan halangi anak saya jadi wakil presiden. Bukan. Putusan MA sama juga. Putusan Omnibus Law sama juga diputuskan. Ya kan bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuatan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Ini dua model yang dicontohkan di rezim yang sekarang ini. Yang apakah itu mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Itu pertanyaan. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Tunggu dulu. Oh, mau selesai saya ini. Gitu. Nanti saya mau lanjutkan Ini setelah jeda. soalnya ada yang keempat. Oke, silakan. Yang keempat, ini masuk ke tema kita. Bukan tema sih sebetulnya, yang banyak diperbincangkan tadi. Soal Fufu Fafa. Balik lagi nih. Nah, kan itu dari tadi perbincangannya. Karena itu, Ini 20 Oktober Fufa udah lewat. ya, Fufu Fafa. Ini kan konteksnya dengan 20 Oktober. Oke. Saya menunggu sampai sekarang pernyataan Pak Prabowo terhadap Fufu Fafa. Wah, oke. Karena yang disebut salah satunya di dalam kisah Fufu Fafa itu, nama Pak Prabowo. Sebentar, tapi itu kan gini, nanti mungkin tambahkan ya. Bisa akun yang menyebut Pak Prabowo, kan bukan Fufafa aja, ada banyak juga. Kenapa mesti Fufafa yang kemudian ditanggapi? Ada orang menduga, bahkan disebut 99,9% akun ini berhubungan dengan pasangan dirinya di dalam Pilpres. No? Lihat nggak itu hubungan yang begitu? Itu bukan akun papanya Rerangkuti. Kalau Rerangkuti yang buat itu dia nggak usah dengerin. Tuh ya kan. Udah kasih aja sama siapa itu ngadapin. Ini dengan bukan calon, wakil dirinya. Pertanyaannya Pak Prabowo percaya nggak bahwa itu kaitan ke sana? Itulah yang saya mau tanyakan. Saya tidak dengar Pak Prabowo berbicara soal ini. Padahal ini menyangkut satu, apakah wakilnya ini diduga berbohong atau tidak seperti pernyataan Bung Refli, ya kan? Apakah wakilnya ini diduga punya penyakit psikologis seperti yang disebutkan tadi siapa Dokter Tifa, misalnya gitu ya? Apakah wakilnya ini menyerang pribadinya berdasarkan apa? Kan bukan hanya pribadinya, tapi juga keluarga dari Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo-nya juga diam. Itu khas Pak Jokowi. Kalau dihadapkan pada persoalan, diam. Bukan urusan saya. Urusan no. Ya kan? Bukan urusan saya. Urusan no. Gitu. Pak Prabowo juga diam. Apakah model yang begini juga mau dilanjutkan oleh Pak? Nanti kita akan simak jawabannya dari mungkin Bung Andi, Mas Romi, mungkin juga Babe selepas jeda kami akan sedang balik tetaplah bersama kami dari Terus Suara. Masih balik.